dalam keselamatan yang daripada Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini yang menjadi makanan rohani kita, yang menguatkan kita, kami ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Dan pengertian firman itu menjadi manusia adalah bahwa firman itu menjadi rentan, mudah saja berubah, mudah saja berganti, dari yang ilahi menjadi jasmani, dari yang kuat menjadi lemah, dari yang kaya menjadi sederhana. Adalah Allah kita sebagai firman yang menjadi manusia itu, dari keilahiannya, dari kebesarannya, dia menjadi manusia jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang luar biasa boleh terjadi dalam suasana Natal yang kita peringati sesungguhnya adalah sesuatu yang mengingatkan kita tentang keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang percaya itu. Adalah dia berkorban dengan sebesar-besarnya, adalah dia merelakan dirinya menjadi yang terkecil dari yang sungguh sangat besar. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, apa sesungguhnya yang harus kita simak dari firman Tuhan ini adalah bahwasanya ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Mengapa firman Tuhan itu harus menjadi manusia? Agar secara kehidupan manusia yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan itu dapat menjadi tempat daripada karya Allah. Berarti kita tempatnya Allah. Berarti kita adalah sasarannya Tuhan. Dalam karya keselamatan itu bukan yang lain. Bukan di planet yang lain, tapi di planet bumi ini. Manusia itu diciptakan sesuai dengan gambarnya, harus diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan yang besar dan dahsyat itu harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dia harus menjadi hina. Tapi orang pada zaman sekarang dalam suasana Natal adalah bermewah-mewah. Sesungguhnya yang harus dimewahkan itu adalah kerohanian. Bagaimana mengingat, bagaimana menerjemahkan kehadiran Tuhan sebagai juru selamat dari keilahiannya menjadi manusia yang hina itu. Itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau di akhir zaman suasana Natal, wah, mewah. Ada pohon Natal yang terbesar di Asia Tenggara di Pematang Siantar. Tingginya 39,5 meter. Wah, itu tinggi itu. Lebih tinggi dari sawit setinggi-tinggi ini. Berarti kalau mengegrek nggak bisa lagi. Harus lagi pakai tangga khusus. Kalau itu batang sawit. Pohon hariara saja tidak ada setinggi itu. Atau pohon yang tertinggi di sekitar kita nggak ada yang setinggi itu. Tapi itu dibuat untuk memperingati sesuatu momen tersendiri. Karena apa? Situasi pada saat kelahiran Kristus itu adalah situasi yang sangat mencekam. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita harus ingat bagaimana kita akan membangun kehidupan kerohanian kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu dengan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita.
Ada banyak pelaksanaan Natal yang menyenangkan hati, bahkan sampai dengan mengenyangkan. Bapak Ibu Saudara, tadi malam ada Natal PTP. Berarti kalau PTP bernatal punya duit. Di gereja kita yang ditipa. Saya sangat senang menikmati roti. Bukan roti itu namanya, dari pulut yang dikerjakan itu lalu dibungkus dengan plastik. Kira-kira selebar ini. Saya sangat senang menikmati. Sangat bersukacita semua yang melaksanakan Natal ini. Paling saya kira ukuran satu porsi itu adalah anggaran 5.000. Tapi sungguh sangat menyenangkan. Bukan menyenangkan. Kalau kita bedanya kan harus kenyang-kenyang. Walaupun tidak kenyang dengan firman Tuhan, yang penting kenyang makan. Sama sebenarnya, di rumah pun kami seperti itu. Sebelum habis yang di periuk itu belum selesai makan. Sudah habis, besok saya, sudah habis sudah. Tapi itu bisa kita jaga. Supaya apa? Ada sesuatu yang perlu kita pikirkan di belakang. Mudah-mudahan ini perlu ada, apa namanya ini? Pembekalan. Kadang-kadang jangan sampai Rabu Kamis atau Senin Kamis. Mudah-mudahan juga perlu pengetahuan yang jangka panjang. Saya ingin sebenarnya membawa mudah-mudahan ini, saya pikirkan sudah ada uang mereka 3 juta, berarti kurang lebih menambah 3 juta lagi. Sudah bisa dicarter mobil pribadi 3. Mobil kita ada 1, tentu menambah 2 lagi. Akan bisa menikmati ciptaan Tuhan yang paling tidak dekatlah Sumatera Barat. Ada lembah Arai di sana, ada pantai di sana, ada jam gadang di sana, ada juga cerocok di sana, dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan hanya keinginan saya dan bacaan saya atau bacaan para hamba Tuhan. Lebih apa yang dinikmati hari ini, selesai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, besok Natal muda-mudi ini memperingati hari kelahiran Kristus. Saya mengatakan jangan terlalu menyenangkan hati kita atau mengenyangkan diri kita. Tapi kita kenyangkanlah hati kita, diri kita dengan sejarah daripada kelahiran Kristus itu yang membawa keselamatan. Dengan merenungkan, dengan mengingat, dengan memperhatikan, ada daya pikir tentang bagaimana situasi itu dengan situasi yang sekarang. Situasi itu sangat memilukan. Sesungguhnya suasana Natal itu adalah suasana yang harus membawakan diri kita ke dalam keadaan itu, tetapi dengan prinsip ada keselamatan yang besar yang harus dijaga. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada satu program di dalam kehidupan itu. Dan kelahiran Kristus ini mengingatkan kita tentang program. Kristus itu punya program. Allah itu punya program. Dia tidak jatuh, dia tidak terbenam di dalam kehinaannya itu. Tapi dia bangkit dari situ. Lalu dia berkuasa kembali. Inilah firman yang menjadi manusia itu. Supaya karya Allah di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu terbangun, terpelihara dengan baik dan dengan baik dan dengan baik. Satu kehidupan yang terbaik itu adalah bersyukur dari hal-hal yang kecil dan berusaha untuk menjadi
besar. Maka ada yang harus dibentengi. Satu organisasi yang bisa akan berkembang harus dibentengi kasnya. Berarti kas harus semakin bertambah, tidak harus semakin habis. Kalau tahun 2022 ada 30 rupiah, maka ini harus ditambah. Walaupun harus ada digunakan, maka tahun 2024 dia akan menjadi 50, 60, dan seterusnya. Maka bisalah maju ke depan. Apa yang mau kita laksanakan? KKR Pemuda kah? Ibadah padang kah? Rekreasi rohani kah? Dan lain sebagainya. Sambil menikmati karya Allah di alam ini yang besar. Dan kita harus berhikmat untuk itu. Bapak Ibu semua, Natal akan banyak kita akan ikuti. Apa makna Natal itu dalam kehidupan saya? Apa manfaat Natal itu dalam kehidupan saya? Saya mengatakan kita harus mengambil hikmatnya adalah bahwa ada di situ satu perkembangan ke depan yang harus kita perhatikan. Dari bayi Yesus itu lahir sampai dengan umur berapa dia sudah menjadi apa, sampai umur berapa dia sudah membuat apa. Sesungguhnya gereja juga sangat mengharapkan seperti itu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dalam iman, perkembangan di dalam kuantitas. Memang harus perlu kualitas. Kualitas di bidang apa? Banyak orang berkualitas di bidang penguasaan firman, tapi firman tidak menguasai dia. Bahaya. Menguasai firman banyak kata demi kata, tetapi firman itu tidak ada menguasai dia. Hati-hati, itu bahaya. Natal ini mengingatkan kita tentang itu. Firman yang menjadi manusia. Karena itu kita harus perhatikan bahwasanya kita adalah hasil karya keselamatan Allah yang sangat besar. Maka kita harus introspeksikan ke dalam diri kita tentang Natal ini, maknanya bagi kehidupan saya apa? Perkembangannya di dalam rohani saya apa? Pertumbuhannya di dalam hidup saya apa? Inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana Natal yang banyak yang akan kita ikuti dengan segala tata tertib yang ada di dalamnya, ambil makna yang terbaik adalah Kristus yang menyelamatkan saya. Saya harus hidup di dalamnya, dan saya harus menjadi manfaat untuk dibangun seterusnya, menjadi terang, menjadi garam, bahkan juga menjadi dampak yang positif bagi sekeliling. Karena itu bukan sederhana, adalah sangat besar tantangannya, sangat besar perjuangannya. Kita ini sedang berjuang. Dan itu Bapak Ibu, setelah tahun 2023, apa yang harus kita kerjakan? Jangka pendeknya apa? Jangka menengahnya apa? Jangka panjangnya apa? Kita harus perhatikan itu dengan memulai menghargai sesuatu yang kecil dan penuh harapan akan bertambah semakin besar. Melakukan sesuatu hari ini bukan besok. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sudah dilakukan orang tua terhadap anak-anak sekolah minggu, atau juga terhadap guru-guru sekolah minggu,
Adakah perhatian orang tua? Atau besok tanggal 20 karena Natal sekolah minggu, adakah perhatian orang tua kepada sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu, dan seterusnya? Ataukah anak-anak itu hanya kita lepas untuk bersekolah minggu, dan lalu apa yang dia tahu sekedar hanya seperti itu? Kita sebagai orang percaya harus mengikuti semuanya dan harus bisa menyangkal diri, harus bisa menjaga diri, sehingga perhatian daripada Allah itu semakin besar kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga menekankan kepada kita orang tua, supaya anak muda-mudi kita ini harus kita bekali. Contoh, kalau ada hamba Tuhan yang patut disalah, mulai dari rumah persiapkanlah uang untuk mereka. Ini salamkan kepada hamba Tuhan. Bukan masalah banyaknya. Kalau mereka berapa, persiapkan uang 2.000. Tidak ada masalah. Jumlahnya itu tidak ada masalah. Tetapi perhatian itu terhadap pekerjaan Tuhan itu ada. Sebagai gembala sebenarnya saya tidak akan menyatakan harus para penginjil, para sintua yang mengkhotbahkan ini sebagai khotbah pendalaman Alkitab. Berbeda dengan saya gembala. Tapi kadang-kadang khotbah ini lari ke sana, lari kemari, tidak terarah. Kalau khotbah saya tetap harus bentuk pengayoman. Kami harapkan juga yang sekolah-sekolah teologi ini harus mampu untuk itu. Apa sesungguhnya khotbah saya yang pas? Bapak Ibu Saudara yang kasih sama Tuhan, diajar anak kita. 2.000 itu sangat ada manfaatnya. Kalau ada 1.000 jemaat kali 2.000, sangat besar manfaatnya. Anak sekolah minggu itu juga diajar untuk menyalam gurunya. Persiapkan dari rumah. Uang 2.000 kayak bisa mampu, kasih uang 2.000. Suruh menyalam. Supaya dia tahu hormat sejak kecil. Supaya dia tahu pemberian secara kecil. Supaya dia tahu bersyukur secara mulai daripada kecil. Pengetahuan saya bukan pengetahuan di dalam kuliah. Tidak. Pengetahuan saya adalah pengetahuan sejak sekolah minggu. Saya lihat hamba Tuhan saya. Saya pernah katakan, ada hamba Tuhan kita, guru kita waktu itu masih sintua, kalau dia ke ladang, dibawa kainnya, dicuci di sungai, dijemurkan di atas daripada daun-daun yang ada di ladang itu. Lalu dia bekerja ke ladang. Habis bekerja di ladang, dia bawa kainnya itu. Hari minggunya saya lihat, itulah yang dicuci oleh Bapak Sintua yang saya lewati. Ada contoh yang saya lihat, ada hal-hal yang saya perhatikan. Dari waktu sekolah minggu itulah, itu tidak pernah lupa apa pengetahuan sampai mati. Maka dari sekolah minggu itu juga harus diajar untuk berterima kasih, untuk hormat. Maka dia berkembang menjadi remaja. Dia pun akan ingat mana apa yang mau saya berikan nanti. Katanya ada tukar mimbar di gereja kita. Firman itu menjadi manusia, menjadi rema, menjadi darah daging. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, gak perlu kita terlalu jauh-jauh ke langit mencari Allah. Capek kita itu. Di sini ada. Dalam pekerjaan kita itu dia ada. Gak perlu kita ramu doa kita seindah-indah mungkin dia, sederhana. Tuhan jagai saya. Tuhan berkati saya. Tuhan peliharakan, sederhana saja. Karena itu jangan kita persulit diri kita. Ketika kita membekali anak kita untuk itu,
kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kenapa ini dalam suasana Natal bisa saja menyala lampu tidak? Ya kan? Sebenarnya bagi saya, misalnya disalam atau tidak disalam, bagi saya itu sama. Tapi perhatian Tuhan terhadap kita bagaimana? Bagaimana pertumbuhan kita? Bagaimana perkembangan kita? Apalagi datang, misalnya hamba-hamba Tuhan. Saya perhatikan. Satu pun dari muda-mudi nggak ada. Masa gak ada 2.000? Gak apa-apa. Seikhlasmu itu untuk menyalap. Saya pernah disalamkan oleh anak-anak sekolah minggu 1.000. Tapi rasa senang saya itu luar biasa. Dan saya simpan itu dengan baik. Gak langsung saya belanjakan. Kalau enggak untuk minyak kendaraan untuk melayani. Bayangkan itu. Betapa saya pedulinya terhadap hal-hal yang kecil itu. Karena itu diberikan dari iman. Saya simpan. Saya kalau pulang kampung, ini penuh ini. Saya sudah mengatakan misalnya, wah, ini sudah banyak lagi. Tapi yang banyak tadi di situ adalah mulai daripada anak kecil, salam berisi semua. Jadi dalam dua itu ada tangis yang berderai, ada mata yang berderai, karena mereka dengan sesungguhnya memberikan dengan ikhlas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus kembali kepada iman yang natural, iman yang alami, iman yang sederhana, tapi sungguh sangat baik di mata Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada firman itu menjadi manusia, menjadi darah daging. Firman sekarang banyak hanya lewat saja, sama dengan siar. Jadi oleh karena itu, mari lewat firman Allah yang menyentuh hati kita, firman itu menjadi manusia, menjadi darah daging bagi kita semua. Maka kita harus praktekkan itu dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, biasakanlah bersyukur. Gak apa-apa 5.000 disalamkan kepada kami, gak apa-apa. Tapi nilainya itu sangat besar. Jangan sampai kosong-kosong saja. Atau kebalikannya, pada satu saat saya akan menyalam Bapak Ibu semua. Ada saatnya saya merencanakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya firman Tuhan yang terdengar itu sudah menyegarkan jiwa kita. Kalau kita imani roh kita, maka segelas teh manis itu sangat dibutuhkan oleh para pelayan. Susahkah Bapak Ibu memberikan segelas teh manis contoh Rp4.000, atau paling tinggi sekarang teh manis 5.000, sudah pakai es. Saya dengan ibu kalau misalnya berapa dapat, katanya saya nggak kasih tahu. Itu nggak urusan saya dengan Tuhan. Dan itu bolak-balik itu saya doakan. Dan tidak pernah saya gunakan untuk makan, beli minyak kendaraan untuk melayani. Mas. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, firman yang menjadi manusia itu adalah bahwa Dia yang masuk dalam kehidupan kita menjadi darah daging. Kita harus perhatikan dengan iman. Bukan lalu begitu saja, tapi kita harus respon dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian Tuhan itu dekat, ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu dekat, ada menyertai kita. Maka nggak perlu kita capek-capek untuk bersuara sampai ke langit sana. Sederhana saja. Tuhan berkati usaha kami, berkati kesehatan saya, berkati kehidupan kami. Sesederhana itu Tuhan dengar. Karena apa? Kita sudah dahului dengan perbuatan kasih terhadap pemberita-pemberita firman Tuhan.
terhadap pewarta-pewarta firman Tuhan. Dan itulah yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh orang-orang percaya itu. Maka jadikan firman itu menguasai diri kita. Jangan kita menguasai banyak firman. Jangan salah sekarang ini. Ada yang mengatakan dia berkualitas. Saya nggak perlu kuantitas, tapi saya membutuhkan kualitas. Karena dia tahu firman tertulis di sini, firman tertulis di sini. Maka jadilah dia sebagai Farisi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, belum sampai ke situ. Bahkan juga lewat daripada situ. Farisi itu masih ada manfaatnya. Tapi dia akan menjadi singa yang berbulu. Seolah-olah menjadi kawan padahal menjadi lawan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu setiap kita harus hati-hati. Dan tentu anak-anak Tuhan tidak mau kalah. Kita harus batasi diri kita dengan hal-hal yang bisa akan memprovokasi iman kita. Maka kita harus jaga baik-baik. Kita harus perhatikan baik-baik. Perhatikanlah mereka dari buahnya, dari buah mulutnya. Maka setiap buah mulut itu dicela, langsung atau tidak langsung. Untuk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, perhatikan mereka dari buah perkataannya, buah sikapnya, buah perbuatan. Orang yang di dalam Kristus itu, yang firman ada di dalam dirinya, dia punya hikmah. Setiap kita diberikan oleh Tuhan hikmah. Di dalam menelaah ini semua, di dalam membaca ini semua, sehingga kita tetap kuat. Sehingga kita tetap semangat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita lihat, kita akan melangkah tahun 2024. Maka kita akan jadikan hidup kita lebih baik lagi. Bukan lebih mundur, lebih baik. Karena itu kami juga mengharapkan mudah-mudi yang bernatal besok dengan tema Who am I? Hati-hati dengan tema ini. Harus membaca diri, siapakah saya? Besok terjemahannya akan kita dengarkan. Sehingga benar-benar bukan saja hanya teoritis firman Tuhan ini, tetapi adalah bagian daripada kehidupan kita yang disebut dengan rema. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.